Ya di sini butuh masuk ke dalam home. Ya di home ini kan ada lampu-lampu. Nah saya butuh lampu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di pembahasan kali ini. Saya akan membahas bagaimana caranya menghidupkan lampu dari jarak jauh. Nah, lampu apa aja? Bebas sih sebenarnya, yang ada yang bisa menyala itu bisa dinyalakan dari jarak jauh, lampu rumah, lampu tidur, lampu taman dan sebagainya. Kayak pembahasan sebelumnya kita menyalakan tentang kipas ya. Nah ini masih di Cisco paket tracer simulasi, tetap masih saya gunakan itu. Nanti lain kali kita akan bikin realnya ya untuk saat ini karena memang bahannya belum ada ya karena sudah terpakai untuk yang hal yang lain. Nah saya buatkan simulasinya dulu. Oke, yang pertama yang dibutuhkan adalah home gateway-nya. Nah home gateway sama seperti yang sebelumnya, kita butuh yang namanya home gateway. Dimana kita cari home gateway? Nah ini di network device-nya, di sini ada wireless device. Nah kita butuh home gateway di sini ya, di wireless device home gateway. Nah, ini hanya satu sih, di sini ada home gateway-nya hanya satu pilihan. Pakai aja yang ini home gateway. Kita ganti lagi namanya wifi rumah ya, atau home wifi juga nggak apa-apa. Oke, ini isinya sama ya seperti kemarin. Di config-nya sama, dia mempunyai beberapa adalah LAN IP-nya dibiarkan aja, kita pakai default aja ya. Terus ada wireless. Nah wireless ini SSID-nya home gateway, kita ganti aja jadi samain sama seperti kemarin, IoT Wi-Fi. Nah ini IoT Wi-Fi-nya kita udah ganti, jadi SSID-nya nanti akan terhubung ke sini semua perangkatnya, baik di lampu ataupun di handphonenya nanti akan terhubung ke sini ya. Oke, berarti yang kita butuhkan selanjutnya adalah end device. Oke, di end device itu ada, kita butuh smartphone dulu ya. Smartphone ada di sini di end device yang pertama ya, di end device yang pertama di sini ada smart smartphone atau smart device ya. Nah ini smartphone-nya ya. Bisa boleh Android, boleh juga di Apple ya. Nah itu tergantung aplikasi yang kita buat nanti gitu. Oke, berarti saya di sini butuh masuk ke dalam home ya. Di home ini kan ada lampu-lampu. Nah saya butuh lampu, boleh lampu pijar juga nggak apa-apa. Ini lampu lighting biasa ya, ataupun nah kita pakai lampu ini aja untuk ini humidifier. Nah ini lampu lightnya. Oke, nah kedua device ini sebagai outputnya nanti yang dapat dimati dan dihidupkan dari jarak jauh. Nah ini sebagai alatnya seperti itu. Nah ini bisa dikasih sensor juga sih, kasih sensor, sirine dan sebagainya. Misalkan saya lupa mengendalikan dari smartphone ya, dia kasih sensor cahaya aja, jadi secara otomatis dia membaca intensitas cahaya. Kalau sudah gelap maka lampu ini akan menyala, kalau misalkan masih terang ya lampu ini masih mati gitu. Kecuali kalau mau dihidupkan atau dihidupkan dan matikan jarak jauh juga bisa. Oke, kita atur dulu dari lampunya terlebih dahulu ya. Kan kita konekkan ke dalam wifi ini. Nah ini ada settingannya, kita klik. Nah ini akan keluar, pilih advance saja langsung ya, biar ada IO config-nya keluar. Nah ini kita pilih yang wireless network-nya. Nah ini dia wireless network itu ya, untuk wireless ya. Kalau ini masih pakai LAN card, LAN card ya, nggak ada wireless cardnya. Nah ini pakai yang wireless card. Oke, kalau sudah ini udah cukup
ya. Nanti kita tinggal hubungkan di config-nya. Nah, di config-nya itu ini kan namanya IoT nih, lampu, misalkan lampu kamar. Ya. Namanya lampu kamar. Oke, bentuknya otomatis di sini kita pilih yang namanya home gateway. Ya, home gateway karena kita pakai perangkat nih, home gateway. Jadi pakainya home gateway, nggak remote server. Oke, nah yang harus disetting lagi adalah wirelessnya. Nah, pastikan wireless ini SSD-nya terhubung. Oh, ini udah ke home gateway, tapi kita udah rubah tadi ya ke IoT WiFi. Nah, pastikan setelah dihubungkan ini, tunggu beberapa menit sampai muncul ya gambar garis-garis, berarti dia sudah terhubung dan sudah mendapatkan IP yang satu network dengan home gateway-nya. Nih, satu network ya dengan home gateway-nya. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, ya ini kan autentifikasinya WiFi-nya tadi nggak di password. Kalau di password tinggal dipilih ya WPA berapa, passwordnya masukin dan sebagainya. Nah, ini mah nggak usah, kita untuk simulasi aja dulu. Kalau realnya nanti harus ya, karena WiFi-nya bisa diakses sama siapa aja nantinya. Oke, algoritma settingnya nggak usah nih, di setting di sini kan udah nih kamar, serial number dan sebagainya. Ini mah yang di sini hanya ganti namanya aja. Terus untuk ini nah ini cuman setting home gateway. Oke, sudah seperti ini sudah cukup ya. Settingan yang pertama adalah ininya dulu, dipindahin ke wireless ya. Dipindahin, terus config-nya, nah ini ganti nama untuk memudahkan nanti. Terus wireless-nya dikonekkan ke si home WiFi ini ya. Tadi nama SSD-nya yaitu IoT WiFi. Oke, kita tutup. Berarti perintah selanjutnya ada di smartphone. Smartphone-nya nih, ini sebenarnya bisa terhubung dengan GSM, dengan yang lain ya. Itu dengan yang lain, karena memang ini masih dalam satu lingkungan ya, kita hubungkan aja dengan WiFi-nya gitu. Oke, berarti adanya di config. Nah, ini nggak usah lah kita buat, nggak usah dirubah namanya ya, ini dibiarkan aja. Kita setting wirelessnya. Nah, kita setting wirelessnya sampai benar-benar nah, biar nanti kelihatan, kita setting wirelessnya. Ini SSD-nya masih default, kita samakan, kita hubungkan dengan SSD yang home WiFi. Oke, ini autentifikasinya biarkan. Nah, itu udah terhubung dia, terus udah dapat IP address juga. Ini 192 ke 102, tadi 101, ini udah satu network ya. Udah seperti, kalau udah seperti ini settingannya udah terhubung, di sini digambar sudah juga terhubung ya. Ini berarti sudah dimungkinkan untuk komunikasi serial ya, untuk komunikasi antara smartphone dan light-nya dan lampunya. Ini udah siap berkomunikasi. Kita klik cari desktop. Nah, di desktop ini kita pilih yang namanya IoT monitor. Kita pilih. Nah, ini masih standar dari IoT servernya yang ini ya. IoT server itu ini bisa dikatakan dengan akses kita ke dalam modul IoT-nya. Gitu. Modul IoT-nya ada di mana? Contoh misalkan di sini ya, ada disatukan dengan WiFi misalkan ya. Nah, itu ada modulnya contoh. Nanti kalau itu bisa menggunakan Arduino ataupun Raspberry Pi. Biasanya yang nyatu itu Raspberry Pi. Ya. Nah, itu bisa dipergunakan. Oke. Ini bisa diatur ya, tapi ini kebetulan pakainya masih standar. Kita login ke sini. Nah, nanti ini sebagai aplikasinya gitu. Nah, tadi itu kita login ke dalam aplikasi yang memang sudah dibuat di smartphone, baik di Android atau di iOS, yang udah terinstall di smartphone-nya. Nah, ini ada lampu kamar misalkan ya. Oke, lampu kamarnya ternyata sudah terdeteksi gitu. Oh, berarti sudah terhubung dengan baik gitu. Oke. Nah, di sini saya akan coba menyalakan dim. Dim itu nyalanya kayak lampu tidur ya.
Nah, itu dim tuh, lampu tidur. Jadi terangnya itu eh, nggak terlalu terang gitu. Cuman paling 3000 Kelvin ya terangnya. Terus biasanya kalau yang on ini lebih terang sampai 6500 Kelvin terangnya gitu, cahayanya gitu, apa ya, satuan cahaya lah. Oke. Nah, kita off kan dulu. Nah, ini nyala. Nanti oh ya, nyala nih, ini dimnya ya, lampu tidur ini lebih terang, lampu baca lah kita kalau lagi mau baca, kita off kan dulu. Oke, ini kita logout dulu sebentar. Nah, ini sebenarnya udah selesai ya, udah selesai nih, udah terkoneksi dengan baik. Nah, Pak, gimana, kan ini lampunya hanya lampu kamar to doang, saya mau bikin 2 atau 3 lah ya, lampu kamar, ruang tamu, sama ruang luar ya, teras. Nah, ini tinggal kita bikin aja di sini. Ini sebagai begini ya kali ya. Ini kamar, ini ruang tamu, satu lagi ini teras. Oke, kita ganti dulu namanya. Kita ganti dulu advance aja, langsung di I/O nya kita pilih wireless dulu. Nah, ini di config namanya kita ganti jadi tadi apa, ruang tamu ya. Oke, wirelessnya pastikan konekkan ke gateway-nya. Kalau misalkan sudah connect, nah ini sampai dapat IP. Oh iya, jauh juga nih, belum dapat IP-nya ternyata. Nah, udah dapat nih ya, udah terkoneksi tuh. Oke. Nah, ini udah selesai untuk si ruang tamu. Nah, ini enaknya di sini ya, ruang tamu. Oke, ini kamar, ini ruang tamu. Ini kita namakan, pen aja dulu ya. Kita namakan ini teras ya, untuk lampu teras. Like teras, terus I/O-nya seperti biasa dipindah dulu ke wireless, jangan wireless aja, wireless biasa aja. Oke. Nah, ini config-nya di sini yang jelas kita namain teras, wireless-nya hubungkan dengan SSD rumah ya. Nah, ini udah dapat IP, tapi IP-nya masih beda ya. Nah, sebentar lagi sambil nunggu dia masih akan terhubung. Nah, itu udah dapat ya, 106. Oke, ini udah bisa. Nah, terus bagaimana ini untuk nyetingnya? Nah, kita kan sudah bikin gateway-nya di sini. Misalkan ini terhubung dengan Arduino lah contoh ya, dengan WiFi atau Raspberry Pi lah. Ya, yang sudah include biasanya ada modul WiFi-nya sekaligus. Oke. Nah, ini itu sudah dapat kita akses dari smartphone ini gitu, dengan aplikasi yang sudah terinstall. Nah, kita klik aja aplikasi yang ininya ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke ini IoT monitornya, login. Nah, ini yang terbaca baru satu nih. Gimana? Apakah memang hanya satu? Seharusnya sih memang sudah tiga-tiganya kebaca gitu, karena memang sudah dalam coba kita di itu nggak ada, bukan di home lagi. Mungkin belum terbaca di aplikasinya ya. Nah, ini ternyata coba kita nyalakan satu. Oh iya benar, masih yang kamar yang kedeteksi ya, yang kamar masih kedeteksi. Mungkin masih kita tunggu ya, kita masih menunggu apakah dia sudah terdeteksi ulang. Ternyata belum ya. Kita coba logout login, apakah dia masih masuk atau enggak. Nah, ini dia. Oh, ternyata masih statusnya masih satu ya, belum masuk ke dalam aplikasi. Nah, kita coba dicek dulu. Oh, kok jadi pindah ya. Nah,
pasti ada yang namanya delay atau loading tersendiri ya untuk masuk ke dalam sistemnya. Ini gateway-nya sudah masuk. Nah, kenapa dia tidak masuk ke dalam sistem tadi? Di sini IoT servernya masih non. Nah, seharusnya sudah di home gateway. Nah, adanya di config di lampu teras gitu ya. Harusnya udah di sama berarti dengan ini. Nah, ini IoT-nya masih ada di home gateway meski harus di home gateway. Kita samakan karena yang bisa mengakses adalah home gateway-nya ini gitu. Oke, kita cek di smartphone-nya apakah dia sudah bisa dilihat atau sudah terbaca. Oke, teras, tamu sudah semuanya ternyata. Nah, oke, misalkan ini sudah terbaca semua lampu ya, ruang tamu, kamar, teras, ruang tamu. Nah, saya kalau kamar maunya dim. Oke, nyala ya. Teras itu maunya full. Nah, terus ruang tamu juga sama maunya on full. Oke, sudah nyala semua ya. Sudah bisa terkoneksi semua. Dinyalakan. Nah, ini salah satunya. Nah, nanti pada prakteknya misalkan mau sekalian ruangan mana ya? Ruangan dapur. Kalau kamar mandi sih jarang. Kalau kamar mandi ya. Kamar mandi itu jarang. Yang paling sering diakses seperti ini adalah lampu teras, luar, rumah, taman, terus ruang tamu biasanya. Kalau kamar mandi itu udah pakai sensor motion, gerak ya. Nah, oke, ini sudah berhasil. Nah, kita logout aja, nggak apa-apa. Biarkan menyala. Ini sudah berhasil. Oke, dari smartphone ini, misalkan ada pertanyaan kemarin, Pak, smartphone-nya itu bisa apa aja, misalkan nggak cuma satu yang terinstall pertama ataukah bisa satu keluarga. Oke, smartphone-nya itu bisa satu keluarga, bahkan mungkin satu RT bisa, yang penting install aplikasinya sebenarnya. Itu yang poin pentingnya adalah install satu aplikasinya. Dan kenapa tadi pas di sini ya ada yang namanya hak akses masuk. Nah, takutnya nanti si softwarenya ini software yang digunakan untuk UI-nya itu sudah diupload atau diupload ke ruang publik gitu ya. Kalau nggak ada akses ini, ya biasanya tiap rumah beda-beda. Nah, ini untuk membedakan aja. Nanti takutnya ada bentrok, misalkan rumah satu pakai, rumah sebelah tetangga juga pakai, malah hasilnya ke sini gitu. Nah, itu contoh di mana ya yang pernah terjadi seperti itu, infrared. Di remote tuh biasanya misalkan satu merek TV bisa remote-nya universal kemana-mana. Oke, nah mungkin itu aja penjelasannya. Nah, saya matiin dulu deh ya, sayang listriknya. Pada ini simulasi ya, nggak apa-apa. Oke, saya matiin dulu. Untuk kamar saya off-kan dulu semua, status teras off karena memang udah siang. Saya logout. Oke, nah itu berikut adalah penjelasannya gitu ya, tentang bagaimana caranya menyalakan lampu, 3 lampu ini ya. Nah, oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan, atau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya, dibubuhkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jika suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Itu gunanya tombol like dan dislike ya. Oke, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.